kembali lagi di podcast The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Hari ini aku Vinka akan mengajak ngobrol narasumber kita yang akan menceritakan kisah yang cukup inspiratif buat kita, yaitu Kak Weni. Halo Kak Weni. Hai, Halo, apa kabarnya Kak. Kak Weni? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan kabarnya baik. Nah, karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang, kita mau kenalan dulu nih sama Kak Weni, karena kan Kak Weni wajah baru ya di podcast The Camper. Halo Kak, boleh perkenalan singkat tentang Kak Weni, tentang sekarang tinggal di mana, usia berapa ke teman-teman? Oke, hai semua, shalom. Shalom. Namaku Weni. Saat ini aku tinggalnya di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Terus sehari-hari aku sebagai karyawan. Sekarang usianya 28 menuju 29. Oke, thank you Kak Weni. Nah teman-teman, apa ya judul podcast kita, mungkin teman-teman udah bisa baca ya dari gambarnya ini. Nah kita pengen ajak ngobrol Kak Weni nih, karena mungkin ini juga bisa memberkati teman-teman lewat pengalaman yang Kak Weni rasakan. Nah Kak Weni, kalau dari cerita singkat yang aku tahu ya, yang dialami Kak Weni itu nggak mudah, yaitu sejak usia yang cukup masih kecil, sudah berpisah dengan orang tua berpisah, dan juga sekarang Kak Weni tinggal sendiri ya Kak? Aku sekarang tinggal sama papa, cuma memang kebetulan lagi kosong aja rumahnya. Oh oke oke. Heeh. Nah kronologinya seperti apa sih Kak sampai dulu waktu masih kecil mengalami hal ini di keluarga Kakak? Oke, jadi kronologinya ceritanya itu aku dulu saat aku umur 6 tahun, papa mamaku bercerai. Saat mereka bercerai aku nggak ngerti apa-apa karena cuma dibilangin waktu itu mama aku nginep di rumah nenek aku gitu. Tapi karena gini, karena dari dulu kita selalu punya rutinitas. Waktu itu aku lupa aku udah ada adik apa belum. Tapi waktu itu rutinitasnya adalah mamaku kan karyawan juga dulu. Jadi kita jemput dia di satu titik. Jadi dia sama temennya nebeng sampai mana. Terus nanti dari situ kita jemput pulang ke rumah gitu. Tapi kok tumben di hari itu atau udah berapa hari ya? Aku lupa lupa sih karena itu udah lumayan lama ya kebetulan. Jadi kayak aku inget banget aku tanya ke papa aku, kenapa kita nggak jemput mama lagi ya? Terus papa aku cuma bilang, oh mama lagi nginep di rumah Popo gitu. Terus bilang oh ya udah, tapi kok udah berapa lama tetap nggak dijemput gitu. Akhirnya barulah papaku jelasin apa namanya, kalau mama aku itu dan papaku sudah memilih untuk berpisah seperti itu. Jadi aku ikut tinggal dengan papa, mama tinggal sama Popo sendiri. Jadi adik aku ikutnya sama papa aku gitu. Nah, jadi waktu itu ya aku kayak kenapa gitu kan nggak ngerti ya, kita anak kecil umur 6 tahun ngerti apa sih dibilang kayak gitu gitu loh. Yang kita pikirin kan ya papa mama ya satu rumah gitu kan. Nah, ketika akhirnya dibilang seperti itu aku nangis nangis lah, papa ngejelasin, papaku juga nangis nangis ngejelasin, adik aku juga nangis nangis gitu. Aku cuma bilang ya udah mau ketemu mama karena kangen gitu loh. Gimana sih kita yang setiap hari ketemu mama, somehow suddenly tiba-tiba cuma ada papa gitu di rumah gitu. Maksudnya ya kita kan sebagai anak umur 6 tahun, kalau aku lihat dari, maksudnya gini loh, normalnya anak umur 6 tahun itu kan sekolah sama mama, diantarin mama gitu loh, kayak di rumah makan sama mama, dipakein baju sama mama gitu kan normal seperti itu. Tapi di case aku dan adik aku kita hidup dengan papa gitu. Jadi papaku merangkap sebagai peran mama juga. Gitu ya. Udah akhirnya aku minta dijemput lah, dianterin lah untuk ketemu sama popo aku. Maksudnya dianterin ke rumahnya dia gitu karena mau ketemu mama. Kayak gitu sih. Ya eh, berjalannya waktu ya akhirnya barulah ketika aku udah lumayan gede sih kayaknya aku udah SMA atau aku udah mulai kuliah, aku mulai dijelasin kenapa berpisahnya, terus siapa yang minta berpisah duluan gitu. Terus ya adalah cerita-cerita dari berbagai pihak juga yang mulai open ke aku kenapa gitu kejadian seperti itu. Kayak gitu sih. Oke oke. Thank you Kak Weni udah sharing. Jadi Kak Weni ini orang tua berpisah waktu umur 6 tahun. 6 tahun tuh TK masih ke SD gitu ya? Masih Aku kecil. waktu itu udah SD kayaknya. Oh udah SD. Udah SD, ha. Nah waktu itu Um, ada Kak Weni punya adik ya? Adik kakak masih kecil semua waktu itu? aku punya adik satu. Nah, satu ini namanya si Wendy. Wendy ini
sama aku beda 4 tahun. Jadi saat papa mamaku berpisah dia baru umur 2 tahun setengah gitu. Jadi aku tuh sama dia soalnya bedanya lumayan kayak 4,5 tahunan gitu. Jadi dia masih 2,5 tahun gitu. Jadi yang mungkin dia masih belum terlalu berasa uh, hadirnya mama gitu kali ya. Karena istilah baru 2,5 tahun sama mama. Kalau aku kan udah 6 tahun gitu. Jadi, Nah, waktu mengalami hal itu sampai sampai detik ini ya, karena kita tahu orang tua memang sudah berpisah dan juga ayah Kaweni menikah lagi. ya udah. Menikah lagi. Nah, waktu selama apa ya tinggal sama papa masih udah gak ada sosok mama lagi di rumah, apa sih yang Kak Weni rasain gitu kayak setiap hari yang maksudnya aku bisa memahami sedikit dari teman-temanku ya orang yang anak yang orang tuanya berpisah tuh kesepian gitu sekalipun mungkin ada ayah di situ tapi merasa kesepian. Apa sih yang Kak Weni waktu itu rasain mulai dari masih anak-anak sampai remaja gitu ya sampai akhirnya udah dewasa kan udah mulai bisa mengerti situasi gitu, seperti apa sih perasaannya Kak? Dulu pas kecil kalau dibilang kesepian enggak, karena aku nih lumayan punya istilahnya apa ya, banyak temen komplek gitu loh. Kita kan kalau main sama teman-teman sekomplek gitu kan, sebaya gitu, kita main gitu. Terus aku ada mbak juga di rumah dan ada adik aku juga gitu ya. Kesepian sih nggak gimana gitu. Kayak apa ya? Saat kecil sih nggak terlalu gimana ya, nggak punya mama gitu. Tapi beranjak dewasa, apalagi kan kita kan cewek-cewek puber kan pasti cerita ke mama dong normalnya gitu. Apalagi maksudnya kayak kita kan kita ada datang bulan kayak gitu-gitu, sorry banget disebut. Cuma maksudnya kayak apa kayak gitu-gitu aku butuh sosoknya dia gitu karena ya aku nggak mungkin dong nanya papa aku gitu. Akhirnya saat itu yang ngajarin aku mbak mbak gitu, mbak yang ngajarin. Kan maksudnya kita ya even kita dapat pendidikan gitu di sekolah, tapi kan beda ya kalau kita alamin sendiri si pubertas itu gitu. Kita kan cuma dapat teori begitu, ketemu prakteknya kan kita bingung gitu. Nah itu ketika aku puber aku butuh dia banget, maksudnya akhirnya aku denger kayak jadi gini, kan kita dulu kalau umur-umur kelas 6 SD, SMP itu kan kita baru yang kayak mulai puber-puber gitu kan, mulai datang bulan kayak gitu kan. Nah, aku kan sering cerita-cerita kan, kayak temen aku bilang akhirnya gue datang bulan gitu-gitulah, biasa kan perempuan gitu ngerumpi. Terus gitu ya aku kadang suka nanya sama mereka, gimana sih ini gitu. Terus gimana sih kayak harus gimana gitu ritualnya supaya bersih lah istilahnya gitu. Mereka bilang kata mami aku gini, kata mami aku. Jadi aku mengadopsi eh, cara-cara teman aku menurut maminya masing-masing gitu. Sedangkan aku nggak ada gitu, aku mau nanya sama siapa? Aku mau nanya sama mama aku. Posisinya saat itu udah terpisah lumayan lama dan agak gimana ya, kayak aku tuh dulu punya jarak yang jauh sama mama kayak apa ya? Gimana sih kayak kamu udah tiba-tiba nggak harus ngobrol sama orang mengenai suatu hal yang intimate seperti ini sama orang yang kamu even nggak tinggal sama dia udah berapa lama gitu loh, kayak awkward kan. Aku kayak dulu tuh nganggap mama aku tuh strangers kayak gitu, kayak aneh banget. Oh ya udah dia mama, ya udah gitu, cukup title-nya sebagai mama, tapi nggak bisa aku mengandalkan dia sebagai sosok mama yang aku perlukan gitu loh di dalam hidup aku. Nah itu kemudian berjalan waktu semakin kesini sih aku sekarang sama mama puji Tuhan sudah baik hubungannya juga. Maksudnya kita nggak berharap lah tiba-tiba overnight hubungan kita langsung kayak bestie banget sama mama gitu tuh, enggak gitu. Tapi puji Tuhan berjalannya waktu aku semakin kesini aku mengerti gitu keputusan mama aku saat itu kenapa untuk meninggalin aku gitu istilahnya kan. Terus akunya juga sekarang kan aku juga aktif pelayanan kayak gitu. Nah aku tuh kayak sembari aku pelayanan sembari aku memulihkan diri aku juga, dan maksudnya mengenalah firman-firman Tuhan gitu, kayak ya udah gitu. Jadi ya sekarang marah enggak, cuma udah lebih mengerti gitu ya. Aku anggap aja dulu masa-masa aku itu sebagai pelajaran aku gitu, proses pendewasaan aku ya. Walaupun sekarang nggak dewasa dewasa banget juga sih, cuma maksudnya kayak ya udah itu sih.
Oke, thank you Kak Weni. Gak mudah ya, maksudnya kita tahu gitu, itu sesuatu yang apalagi Kak Weni sebagai anak perempuan gitu, tapi berpisah sama ibu yang aku relate sih sama yang Kak Weni bilang, karena ibu itu kan kayak role model kita untuk Benar. kita hadapi nih, maksudnya sebagai perempuan gitu. Nah, kalau misalkan itu Kak Weni kan juga jadi kakak ya, punya adik gitu. Apakah waktu ditinggalkan sama mama, Kak Weni juga jadi kayak mengambil tanggung jawab mama gitu di rumah? Atau itu Iya. lebih sama papa? Dulu pas masih kecil ya semua papa. Tapi aku udah makin gede, ya aku yang jadi kan papaku juga sibuk kerja gitu ya, maksudnya kerja di toko gitu. Nah kan kalau kerja di toko juga kita nggak tahu dia pulang jam berapa, kan nggak menentu gitu loh, nggak apa ya, nggak kayak kita orang kerja kantoran yang kerjanya 8 to 5 kayak gitu kan. Nah kalau kerja toko kan dia bisalah yang harus pergi keluar kayak gitu gitu ya. Akhirnya aku pelan-pelan take over perannya mama gitu, maksudnya perannya mama adalah ngejagain adik aku, kayak kalau misalkan dia bandel aku yang bilangin, jadi teman curhatnya adik aku juga gitu, walaupun maksudnya nggak sampai curhat gimana sih, cuma kalau misalkan dia ada masalah lu kenapa gitu aku tanya kan, terus kayak kalau misalkan dia sakit aku yang ngurusin dia sakit aku yang kasihin obat, dia demam apa segala macam itu aku yang ngurusin gitu, karena kan sekamar juga. Jadi ya pelan-pelan jadi take over role-nya mama juga sih, tapi ya pas aku udah agak gedean sih, nggak pas dari kecil juga gitu. Oke Kak. Nah, waktu mengalami hal itu ya, waktu mama berpisah sama papa, ada gak sih pandangan dari orang sekitar Kak Weni yang kayak nggak tahu ya, kalau orang di sinetron-sinetron mungkin nih kayak di pergaulan sekitar tuh kayak waktu lu pisah ya, ya lu cuma apa, lu udah nggak tinggal sama mama lu ya, maksudnya kayak pandangan-pandangan dari orang tuh yang sempet kayak bikin Kak Weni down gitu. Pernah gak ngalamin itu Kak? Eh, pernah, tapi dulu aku nggak ngerti ya. Jadi dulu pas SD lah aku ngomong aja gitu loh ke teman-teman aku kayak, dia bapak mak gue udah pisah, jadi gue nggak tinggal sama nyokap, gue cuma tinggal sama bokap. Nah itu pas SD ya ngomong kayak gitu, tapi ya berjalannya waktu, bertambahnya usia kan, ya adalah kita mah pasti demen ya sama cowok gitu mah. Nah itu tuh aku mulai minder di situ, jadi kayak teman, kebetulan cowok yang aku suka ini mamanya juga kenal aku gitu. Nah tapi tuh kenal aku tuh cuma ini, ini nih aku sempat pindah rumah dan pindah domisili kan, jadi aku pindah ke gereja baru gitu yang lebih dekat dari rumah. Nah si cowok ini ada di situ, jadi dia tidak tahu backgroundnya aku, dia tidak tahu ceritanya aku gitu. Nah mamanya juga, maksudnya karena aku aktif pelayanan bareng sama si cowok ini, mamanya juga tahu aku gitu, karena sering ketemu kan, sering ketemu di gereja bareng. Nah ada gimana aku diajak makan lah sama si cowok ini dan mamanya gitu. Gila itu apa kurang berbunga-bunga gitu kan, deg-degannya setengah mati kayak gitu. Terus gitu mamanya nanya, oh papanya kerjanya apa, mamanya kerjanya apa, gitulah biasa kan mama-mama nanya ke kita gitu. Nah, aku mau baru ngomong di situ, papa mamaku udah pisah gitu. Tapi tuh setelah itu tuh aku langsung yang kayak pas mau ngomong itu pun aku udah deg-degan banget apa reaksi mamanya kayak gitu-gitu. Terus pas udahan gitu malamnya aku juga tanya lah ke si cowok ini, nyokap lu gimana gitu, maksudnya denger gue udah nggak ada nyokap kayak gitu. Ya nggak ada nyokap dalam artian bukan dari keluarga yang utuh gitu ya, berasal dari keluarga broken home, karena aku tahu banget lah stigma orang-orang tentang anak-anak dari keluarga broken home itu seperti apa. Tapi ya salah satu yang mendasari kenapa aku mau pelayanan di gereja, maksudnya mau untuk apa ya, kan kalau anak-anak lain kan kalau cari have fun gitu kan, have fun ya klub yang pergi-pergi kayak gitulah, yang have fun yang dunia gitu. Aku memilih, kenapa aku mau pilih menghabiskan waktu aku lebih banyak di pelayanan, salah satunya karena aku ingin mematahkan stigma orang-orang mengenai broken home child kayak gitu. Maksud aku, kalau lu bilang broken home child itu adalah yang hancur, yang pergaulannya ajluk-ajlukan kayak gitu, tapi lu bisa lihat gua sebagai seorang anak broken home, tapi gue bisa tetap loh jadi anak baik-baik. Nah itu salah satu yang cukup menjadi core kenapa aku mau melayani, walaupun ternyata itu salah motivasinya kan. Sebenarnya melayani itu untuk apa ya, aku dulu awalnya seperti itu, tapi sih puji Tuhannya sampai sekarang
apa ya, maksudnya si temen aku dan mamanya waktu itu tidak menjudge aku apa-apa. Ternyata itu emang kekhawatiran aku doang, cuma kan tetap aja ya deg-degan gitu ya. Sampai sekarang sih eh, kan maksudnya kita bertemu orang baru terus gitu. Even aku kadang dulu aku pas masih awal masuk di kantor aku yang sekarang, aku tuh menutupi ke apa kenyataan bahwa aku ini sekarang tinggal sama papa kandung dan mama tiri gitu. Karena aku nggak mau bilang gitu. Maksud aku ya tapi berjalannya waktu mereka tahu sendiri sih, terus mereka malah bilang lu ngapain sih kayak gitu-gituan diumpetin gitu loh, kita juga nggak bakal ngapa-ngapain lu gitu. Tuh, kayak gitu. Oke deh Kak Weni, menarik banget ya, banyak banget yang aku pengen sebenarnya nanya lagi nih lebih lanjut karena dari cerita yang menarik ini tuh bisa jadi pembelajaran buat kita. Tapi kita akan lanjut di episode kedua ya teman-teman. Stay tune, kita akan lanjut dengan sharing dari Kak Weni. Oke, Tuhan Yesus memberkati.